Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir, berkumpul dan beraktivitas di pagi hari yang cerah ini di hari Ahad atau Minggu tanggal 18 Juni 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan info mengenai sawit setiap harinya. Pertama, untuk harga CPU di KPBN terupdate Rp10.595 per kilogram. Rp10.595 per kilogram. Lanjut, ada info sawit lainnya. Untuk ketahanan pangan, pemerintah mesti lakukan 6 langkah ini pada kasus kelangkaan minyak goreng sawit. Info sawit Jakarta. Belum lama ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 korporasi menjadi tersangka kasus kelangkaan minyak goreng sawit. Ketiga korporasi itu ada Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah putusan MA perkara minyak goreng sawit sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Desakan menjerat korporasi dalam perkara minyak goreng ini telah lama disuarakan oleh kalangan masyarakat sipil. Penyidikan kartel minyak goreng sawit sudah seharusnya menuntut pertanggungjawaban korporasi yang diduga telah menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara hingga triliunan rupiah. Sengkarut perkara minyak goreng telah berdampak pada lonjakan harga minyak goreng dan kelangkaan stok yang menambah beban ekonomi rakyat, hingga memaksa pemerintah mengeluarkan subsidi bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng dengan anggaran besar. Sejumlah lembaga masyarakat sipil seperti Satya Bumi, Sawit Watch, Philnet Indonesia, Greenpeace, Perkumpulan Huma Indonesia, dan SPKS mencatat kasus ini merupakan bukti bahwa hakim salah saat memutuskan untuk tidak menerima gugatan dengan nomor perkara 150/2022 PT-UN JKT tentang sengketa minyak goreng, sebab terbukti negara melakukan kelalaian sehingga korporasi dapat menyebabkan kerugian negara sekitar 6,47 triliun. Di samping upaya penegakan hukum, perbaikan regulasi dan tata kelola serta evaluasi menyeluruh industri sawit dari hulu hingga hilir juga mutlak dilakukan guna mencegah kejadian serupa terulang. Demikian catat para lembaga masyarakat sipil tersebut dalam keterangan resmi diterima Info Sawit Sabtu 17 Juni 2023. Sementara dalam sengkarut kasus minyak goreng, kebijakan-kebijakan proteksionis seperti larangan ekspor justru lebih merugikan konsumen dan produsen, serta tidak berkelanjutan secara jangka panjang. Aksi-aksi yang bersifat otoriter seperti larangan ekspor juga menciptakan ladang basah perburuan rente dan korupsi bagi pejabat publik dan korporasi minyak sawit. Oleh karena itu, perbaikan tata niaga industri sawit harus segera dilakukan. Belajar dari perkara minyak goreng, terlihat jelas ada dugaan permainan kartel, penetapan harga, dan penguasaan pasar yang tidak sehat dalam industri ini. Setidaknya ada 8 grup perusahaan konglomerasi sawit yang menguasai lebih dari 70% total perdagangan minyak goreng di Indonesia. Pemerintah harus membenahi struktur pasar minyak goreng sawit yang cenderung oligopoli, alias pasar dikuasai hanya oleh beberapa perusahaan tertentu. Guna menjaga kepentingan ketahanan pangan domestiknya dalam isu minyak goreng ini, pemerintah harus melakukan penegakan hukum dan penerapan kebijakan yang dapat menopang untuk kepentingan jangka panjang. Di antaranya dengan pertama menindak tegas para pelaku kartel minyak goreng, hukum jerat seluruh aktor korporasi yang terlibat dengan cara tuntutan dan hukuman bagi korporasi dengan memulihkan keuangan negara. Kedua, memastikan tak ada celah penghindaran lewat skema aksi korporasi oleh para tersangka. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung perlu menetapkan atau menerapkan pendekatan pidana pencucian uang dan perampasan aset. Ketiga, perlu adanya perbaikan tata kelola industri sawit dari hulu hingga ke hilir serta penguatan pengawasan distribusi.
Keempat, reformasi aset bagi petani sawit rakyat melalui kepemilikan pabrik sawit dan pabrik minyak goreng skala mikro. Kelima, penyesuaian pajak, pungutan, dan subsidi untuk mendorong distribusi domestik dan mengurangi aliran keluar. Serta keenam, sudah saatnya pemerintah mengubah kebijakan domestic market obligation atau DMO menjadi penugasan pada perusahaan milik negara untuk menyediakan minyak goreng murah. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Mengingat pentingnya minyak goreng untuk menunjang kebutuhan harian, kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng akan menyengsarakan dan berdampak pada hak-hak masyarakat. Di antaranya hak ekonomi, hak atas kesejahteraan, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman. Demikian catat para lembaga masyarakat sipil itu. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian info untuk harga TBS sawit di daerah Merangin Jambi di tingkat PKS. Harga Rp1.755 per kilogram. Belum ada peningkatan. Mungkin mudah-mudahan ya besok ke depan akan lebih naik untuk harga sawit, mengingat harga CPO udah naik melonjak di angka Rp10.595 per kilogramnya. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, untuk info harga TBS di masing-masing daerah silakan teman-teman tulis di kolom komentar berapa harga TBS sawitnya. Semoga segera menyusul naiknya, amin ya robbal alamin. Demikian dulu info dari Sawidan untuk hari ini 18 Juni 2023. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.